Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Intani, NIM 1902060038, kelas MPI 6B. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi kesiswaan. Nah, semua kegiatan di sekolah itu pada akhirnya itu diajukan untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya. Nah, jika peserta didik itu sendiri secara pribadi berupaya aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan program-program yang dilakukan sekolah tersebut, maka sangat penting untuk menciptakan kondisi agar peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah memegang peran penting dalam menciptakan kondisi tersebut. Nah, dengan administrasi peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Nah, adapun ruang lingkup dari administrasi peserta didik ini ialah pertama itu analisis kebutuhan peserta didik. Nah, langkah pertama dalam kegiatan administrasi peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini yang pertama adalah merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Kemudian kedua yakni menyusun program kegiatan kesiswaan. Kemudian ruang lingkup kedua yakni rekrutmen peserta didik. Nah, di rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah tersebut. Nah, langkah yang dilakukan adalah yang pertama pembentukan panitia penerimaan siswa baru, kedua pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Kemudian selanjutnya yakni ruang lingkup ketiga, seleksi peserta didik. Nah, seleksi peserta didik ini adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Adapun cara yang dilakukan yakni melalui tes atau ujian, kemudian melalui penelusuran bakat kemampuan, kemudian berdasarkan nilai ijazah atau nilai UN. Kemudian keempat yakni orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Kemudian ruang lingkup kelima adalah penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Nah, sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan sekolah mengikuti proses pembelajaran tersebut terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Nah, pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar itu berdasarkan kepada sistem kelas. Kemudian ruang lingkup keenam yakni ruang lingkup keenam adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, langkah berikutnya adalah administrasi peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan yang akan datang. Di mana lembaga pendidikan sekolah dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan untuk kegiatan yang disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ruang lingkup ketujuh yakni pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah sangat diperlukan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik itu diterima di sekolah tersebut sampai mereka tamat dari sekolah tersebut. Kemudian ruang lingkup ke-8 yakni kelulusan dan alumni. Nah, ketika peserta didik sudah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan lembaga tersebut telah selesai. Namun demikian diharapkan hubungan antara para alumni dan sekolah tetap terjalin dari hubungan sekolah dan alumni ini, di mana
lembaga pendidikan bisa menjaring berbagai informasi, misalnya informasi tentang materi pelajaran mana yang sangat membantu untuk studi tersebut, dan juga mungkin ada informasi tentang lapangan kerja yang bisa dijangkau bagi alumni tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup administrasi peserta didik ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.